Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Tak lupa juga teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi tentang karakteristik ajaran Islam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Ulamainul Haq, NIM 2120227, Ahda Feb Syazalwa, NIM 2120224, Nisa Stianingsih, NIM 2120246, dan Zahroti Sifa NIM 2120234. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan menjelaskan materinya. Pengertian karakteristik ajaran Islam. Karakteristik berasal dari karakter dalam bahasa Inggris yang merepresentasikan karakter dan sifat. Selain itu, kata karakter artinya suatu ciri khas yang membedakan seseorang dari yang lain. Karakter yang diungkapkan dalam bahasa Indonesia adalah ciri, yaitu wujud atau keadaan yang muncul pada suatu benda atau kata yang menyatakan keadaan benda seperti panjang, keras, dan besar. Istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua terma utama yang berbeda pengertiannya, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh individu, corak tingkah laku, dan tanda khusus. Sedangkan kata Islam secara etimologi dalam perspektif bahasa Arab adalah asil atau damai, aslama menyerahkan diri atau pasrah, istislam penyerahan secara total kepada Allah, salim bersih dan suci, dan salam selamat. Macam-macam karakteristik ajaran Islam. Karakteristik Islam, kajian analitik menguraikan 7 karakteristik Islam, yaitu Rabbaniyah atau ketuhanan, Insaniyah kemanusiaan, Syumul universal, keadilan, kontekstual, kejelasan, integrasi antara sahabat dan murunah. Konsep ajaran Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristik ajaran Islam: bidang agama, bidang ibadah, bidang kesehatan, bidang akidah, bidang politik, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, bidang pekerjaan, bidang sosial, bidang disiplin ilmu, bidang kehidupan ekonomi. A. Bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik, dan mengajak pada keselamatan. B. Bidang ibadah. Secara harfiah, karakteristik ajaran Islam di dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Bidang akidah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusannya, perbuatannya dengan amal soleh. D. Bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. E. Bidang pendidikan. Karakteristik Islam dalam bidang pendidikan yaitu Islam memandang pendidikan sebagai hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, berlangsung sepanjang hayat. F. Bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. G. Bidang kehidupan ekonomi. Ciri khas bidang ekonomi Islam yaitu A. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. B. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat. H. Bidang pendidikan.
Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dalam konsepnya mengenai kesehatan. Bidang politik. Sejarah politik di dunia Islam dapat dilihat pada 3 periode. Yang pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Dan ketiga, periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang ini. Bidang pekerjaan. Karakteristik ajaran Islam lebih lanjut dapat dilihat dari ajarannya mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidang disiplin ilmu. Karakteristik ajaran Islam di bidang disiplin ilmu ini, Islam memandang berbagai disiplin ilmu itu seperti ilmu Al-Quran atau tafsir, hadis atau ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam atau fikih, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Sumber ajaran Islam. Yang pertama, sumber ajaran Islam primer, yakni ada 2. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab dan maknanya benar, agar ia menjadi hujjah bagi Rasul, bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka, dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Yang kedua, Al-Hadis. Al-Hadis berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan kepada pendapat kesepakatan para sahabat. 2. Sumber ajaran Islam sekunder, yakni ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahadah. Kata ini beserta seluruh variasinya itu menunjukkan pekerjaan yang lebih dari biasa, sulit dilakukan, atau yang tidak disenangi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.